Baik, masih bersama saya Niko Manggala. Jadi pada video tutorial kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana cara membuat brosur ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini sudah ada contoh brosur ya. Di sini misalnya nama lembaga pendidikannya Quantum Operation. Jadi ini adalah contoh sebuah brosur lembaga pendidikan ya. Saya misalkan di sini namanya Quantum Operation. Oke, kita akan coba buat seperti ini. Caranya pertama kali kita buat halaman kosong ya. Klik File, klik New. Di sini kita atur ukurannya cm, width-nya 30, kemudian height-nya 40. Ini untuk ukuran kertas yang panjang ya. Kalau A4 itu kan ukurannya lebih kecil, ini lebih panjang. Resolusi 72 dan color mode RGB color seperti biasa, 8 bit. Background content white. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita akan buat tulisan ini ya, Quantum Operation. Misalkan kita berada di move tool ya, kemudian kita klik horizontal type, kemudian kita klik di sini. Kita ketik Quantum Operation. Oke. Anda perhatikan di sini kita pisahkan ya antara quantum dengan operation ini kita pisahkan. Klik di sini, tekan Ctrl X, lalu tekan T lagi ya, tekan move tool, kemudian tekan T lagi, klik di sini, kemudian tekan Ctrl V. Oke, selanjutnya klik move tool kembali, geser ke atas. Oke. Kita geser dengan panah ya, panah kiri, atas, dan bawah. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat ini menjadi warna merah ya. Kita turunkan sedikit ya, lebih bagus ya. Ini juga kita turunkan sedikit. Oke, selanjutnya kita akan coba buat ini nih menjadi warna merah. Caranya klik kanan di sini, aktifkan layer ini seperti biasa. Kemudian klik kanan di sini. Kemudian kita klik blending option. Lalu klik color overlay. Oke, pilih warnanya di sini. Kebetulan di sini sudah warna merah ya. Lalu klik OK. Nah, lalu kita perlu kasih shadow sedikit ya. Di sini tidak saya kasih shadow. Saya akan coba kasih shadow sedikit agar tulisannya memiliki bayang ya. Itu akan kelihatan lebih bagus. Lalu kita klik OK. Nah, tujuan saya membuat warnanya di sini beda karena brosur ini kan sifatnya harus menarik gitu ya. Jadi dengan pewarnaan yang seperti ini akan membuat orang tertarik untuk membacanya gitu. Sehingga warna-warna yang warna merah-merah seperti ini secara psikologis dalam pikiran orang akan menganggap ini sesuatu yang penting gitu. Makanya saya berikan warna-warna yang full color di sini gitu ya. Ini juga perlu kita berikan shadow ya. Kita aktifkan layernya, klik kanan, klik quantum, pilih yang paling atas ya. Setiap kita mengaktifkan layer, klik kanan, pilih yang paling atas. Kemudian klik kanan di sini, klik blending option, kemudian klik drop shadow. Oke. Anda perhatikan sudah muncul bayangannya ya, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan buat tulisan ini, fokus, tuntas, dan juara ini. Kita klik di sini, klik fokus ya, fokus. Kali ya, 1, 2, 3, 4 untuk meletakkan bintang ini nantinya. Kemudian kita ketik tuntas, 1, 2, 3, 4, kemudian kita ketik juara. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini. Di sini memakai tulisan tuition empty, tulisan 60 ya. Kita akan coba atur seperti itu. Kita blok.
Ya, jadi untuk mengedit tulisan, kita klik T, kita klik di sini, dan blok, lalu pilih TW ya, sin empty condes ya. Seperti itu. Extra bold ya, kita pilih yang extra bold biar lebih bagus ya. Kita pilih yang extra bold, kita blok kembali, kemudian kita pilih yang Twin City extra bold. Oke. Nah, setelah itu kita geser ke tengah. Oke, seperti itu. Kita coba besarkan sedikit ya, biar lebih bagus ya. Kita coba besarkan, kita blok. Kemudian kita atur menjadi 50, 52 ya. 52. Kita geser ke sini. Geser dengan panah ya, panah kiri, panah kiri atas bawah ya. Oke, kita bisa atur sesuai keinginan hati kita. Kita atur. Kemudian kita akan coba memasukkan bintang ini ya. Kita klik file, klik open. Kemudian di sini kita ambil bintangnya, kemudian klik open. Oke. Di sini perlu kita perkecil ya bintangnya. Kita klik crop. Oke. Dan kita klik 2 kali. Oke. Setelah kita crop, kita perlu membuat latarnya ini menjadi transparan ya. Kita lihat image size-nya di sini. Image size-nya 179 kali 180. Oke, kita akan coba buat. Klik file, new. 179. Height-nya kita isi 180. Kemudian kita klik di sini pixel ya, 179 kali 180. Dan ini kita pilih transparan background content ya. Oke. Nah, telah tercipta ini baru ya. Suatu file baru, halaman baru. Nah, tujuannya di sini kita ingin menghilangkan warna putih ini, makanya kita perlu sebuah halaman ya, ataupun sebuah file yang kok transparan gitu ya. Kita klik di sini move tool, kita angkat, masukkan ke dalam, kemudian kita klik magic wand tool. Oke, klik kanan di sini, klik magic wand tool, kemudian klik di sini. Oke, lalu tekan delete. Oke, setelah itu klik 2 kali di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba angkat ini ke dalam, klik move tool, kemudian angkat ini ke dalam, tarik ya. Oke. Setelah itu kita perkecil, klik show transform control, tahan shift, kemudian perkecil, lalu tekan enter. Oke. Hilangkan show transform control kembali, lalu geser ke sini. Sepertinya ini masih terlalu besar, kita perkecil lagi, klik show transform control lagi, tahan shift, lalu perkecil lagi. Oke, lalu tekan enter. Nah, setelah itu kita perlu memberikan shadow ya, biar lebih bagus ya. Klik kanan, aktifkan layernya, pilih layer paling atas ya. Klik pada gambar tersebut, pilih layer yang paling atas, kemudian setelah layernya aktif di sini, klik kanan di sini, kemudian klik blending option. Oke, klik drop shadow, kemudian klik outer glow. Pilih di sini warna hitam ya, biar lebih kelihatan ya. Lalu klik OK. Lalu klik OK. Oke. Untuk menduplikasinya atau menggandakan bintang ini, memperbanyak bintang ini, kita tekan ALT ya. Tekan ALT, tahan. Tahan dengan klik kiri ya. Kemudian tarik. Oke, lepas ALT-nya.
Lalu kita arahkan lagi ke sini. Oke, sangat mudah ya. Selanjutnya kita perlu menambahkan logo ya, seperti di sini ya. Ini kita close saja karena sudah selesai. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan logo di sini. Caranya, kita klik File, Open, kemudian kita klik logo ya. Misalkan logonya ini, lalu kita klik Open. Oke. Lalu kita tarik logo tersebut. Akan lebih bagus logo tersebut kita ini dulu ya. Kita perkecil dulu. Klik Image Size, jadi kita nanti nggak kewalahan memperkecilnya. Atau juga bisa diangkat, juga bisa. Kita angkat dulu baru kita perkecil pakai Show Transform Control juga bisa. Di sini ukurannya 533 ya. Jadi kita atur ukurannya menjadi 300 misalnya. Anda lihat di sini tanda centangnya aktif semua. Tujuannya adalah agar height ini menyesuaikan dengan width-nya. Jadi jika width-nya diperkecil atau diperbesar, dia akan menyesuaikan dengan height-nya gitu. Jika width-nya 350, maka height-nya 345 yang sesuai dengan itu gitu. Artinya ukurannya tetap proporsional gitu. Namun jika kita hilangkan tanda centangnya, meskipun kita rubah width-nya gitu, maka height-nya tidak berubah gitu ya, statis ya. Oke, saya akan coba rubah kembali menjadi 300 ya. Saya hidupkan kembali tanda centangnya, saya berikan tanda centangnya kembali, kemudian saya kasih di sini 300. Lalu saya klik OK. Nah, kemudian saya tarik ini ke dalam ya. Kemudian saya close karena sudah selesai ya. Di sini saya akan coba perkecil lagi. Saya klik Show Transform Control. Saya perkecil lagi, tahan Shift. Lalu tekan Enter. Oke. Lalu saya hilangkan Show Transform Control-nya ya. Jadi tadi dalam penambahan logo ya, saya ulangi kembali. Bisa Anda perkecil size-nya. Bisa dengan image size tadi ya, seperti yang saya ajarkan tadi. 300 seperti ini. Bisa juga dengan langsung diangkat ke dalam ya. Misalnya seperti ini, saya angkat ke dalam. Oke. Ini saya hapus kembali ya. Kemudian setelah ini aktif layernya, klik Show Transform Control. Lalu tahan Shift, perkecil. Itu juga lebih cepat ya. Jadi Anda tidak perlu meresize, mengubah size ini dengan image size ya. Ini nggak perlu harus seperti ini, langsung saja diangkat juga bisa. Setelah itu klik Show Transform Control, atur ukurannya sesuai yang Anda inginkan. Oke, kita hilangkan Show Transform Control-nya kembali. Kita geser sedikit ya. Dan ini kita close kembali ya. Nah, kemudian saya akan coba memasukkan di sini tulisan telah dibuka untuk ini ya. Telah dibuka untuk di sini ukurannya Broadway. Maksud saya di sini ukurannya 30 pt dan jenis tulisannya Broadway. Saya akan coba buat ya. Di sini saya ketik telah dibuka untuk Anda perhatikan di sini tulisannya Broadway, ukurannya 30 pt. Kenapa di sini ukurannya sudah langsung berubah Broadway? Karena tadi kita sudah mengklik ini tadi ya, maka dia langsung mengganti tulisan ini dengan Broadway ketika kita menulis yang baru ya. Oke. Namun jika Anda ingin merubah jenis tulisan ini, caranya tetap sama, blok dan rubah jenis tulisannya di sini. Oke. Ini untuk ukuran tulisannya di sini. Kemudian saya akan coba pindahkan ini lebih ke pinggir ya. Sepertinya ini terlalu rapat ke kanan, saya geser sedikit. Ini juga saya geser sedikit.
Ini juga saya geser sedikit ya. Bintangnya juga. Dan ini juga. Oke, sudah bagus ya. Kemudian kita akan coba menambahkan ini SD SLTP. Di sini tulisannya Gilsans Ultrabold ya. Ukurannya 30 pt. Kita akan coba buat. Klik di sini. Sebentar. Kita klik di sini. SD. Kita tekan tab ya. Biar titik 2-nya nanti sejajar. Kelas 4, 5, dan 6. Oke, lalu tekan enter. Lalu tekan di sini. Ketik di sini SLTP ya. SLTP. SLTP. Tekan tab. Lalu ketik titik 2, lalu spasi, kelas 1, 2, dan 3. Oke ya. Nah, Anda perhatikan di sini, sengaja saya buat warnanya di sini berwarna-warni ya, agar kelihatan menarik. Di sini kita akan coba buat ini warna merah. Kita klik T di sini, kemudian blok ya. Blok. Lalu rubah warnanya menjadi warna merah ya. Kita pilih warna merah. Lalu klik OK. Selanjutnya ini kita akan coba buat warna hijau ya. Jika Anda ingin warnanya sama dengan hijau di sini, tinggal klik di sini saja ya. Nah, oke. Lalu kita klik di sini SLTP, kita blok ya. Kita ganti dengan warna coklat. Kita samakan aja warnanya ya. Oke, lalu kita klik OK. Nah, seperti itu, sangat mudah ya. Kemudian kita geser ya dengan panah ya. Tekan panah pada keyboard, arahkan. Oke. Kita geser ya. Jangan terlalu rapat dan jangan pula terlalu jarang ya. Terlalu berjarak ya. Oke. Ini perlu kita naikkan sedikit ya. Ini juga kita naikkan sedikit. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan di sini mata pelajaran. Kita klik T, klik di sini, kemudian kita ketik mata pelajaran. Di sini ukuran tulisannya Franklin, ukuran tulisannya ke 36 pt dan jenis tulisannya Franklin Gothic ya. Kita klik di sini, T, kemudian ketik mata pelajaran. Oke, kita blok. Kita pilih warnanya warna hijau ya. Oke, lalu kita klik OK. Kemudian di sini kita aktifkan layernya mata pelajaran. Kemudian ketika layernya aktif, kita klik kanan, klik blending option. Oke. Selanjutnya klik drop shadow untuk memberikan bayangan ya. Kemudian kita klik outer glow. Oke. Outer glow ini adalah warna pinggirnya ya, warna pinggir tulisan tersebut. Misalkan Anda perhatikan di sini ya. Di sini saya ganti dengan highlight. Saya naikkan outer glow-nya sedikit size-nya. Anda perhatikan. Kemudian spread-nya saya naikkan sedikit. Oke. Maka tulisannya akan jauh lebih kelihatan ya. Drop shadow ini juga bisa kita naikkan sedikit bayangannya.
Oke, Anda perhatikan. Oke, seperti itu ya. Lalu saya klik OK. Nah, di sini saya akan coba menambahkan SD dan SLTP nih. Di sini jenis tulisannya kita lihat dulu, Arial Rounded ya. Arial Rounded Empty Box. Kemudian ukurannya 24 pt. Saya klik di sini ya. Di sini masih Franklin Gothic, kita ganti dengan Arial Empty Box ya. Di sini ada tulisan, ini dia. Arial Rounded Empty Box. Ukurannya tadi 24 ya. Oke. 24 pt. Kemudian kita ketik di sini SD. Tekan tab ya. Tab. Ketik titik 2, kemudian matematika B titik Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris ya, kemudian ada IPA. Oke, selanjutnya kita enter ya. Di sini SLTP, tekan tab titik 2 spasi. Ini kita copy aja ya. Tekan Ctrl C. Klik di sini. Kemudian tekan Ctrl V. Oke. Selanjutnya ini untuk warna, kita beri warna merah pada tulisan bahasa Indonesia ya. Klik warna merah. Oke, kemudian di sini warna matematika merah juga dan bahasa Inggris juga merah. Ini juga kita ganti warnanya menjadi warna merah. Oke, bahasa Inggris ini juga kita ganti dengan warna merah. Dan selanjutnya kita geser ini ke atas sedikit ya. Oke, kita geser ini ke atas sedikit. Ini juga geser ke atas sedikit. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan waktu belajar ya. Waktu belajar. Di sini kita lihat jenis tulisannya adalah Snap ITC. Ukurannya 36 pt ya. Oke, kita akan coba buat di sini. Sebentar ya. Kita akan coba klik di sini. Tadi Snap ITC ya, 36 pt. Kita coba buat di sini. Waktu belajar. Oke, kita ketik. Kita ganti warnanya menjadi warna merah. Kita geser sedikit ya. Kita klik Move Tool, geser ke bawah sedikit. Kemudian kita atur warna merah dan kita kasih shadow ya, biar lebih bagus ya. Klik kanan tadi ya, klik kanan, blending option, seperti biasa ya. Klik color overlay. Kemudian kita beri shadow sedikit. Lalu kita berikan outer glow. Oke, Anda lihat hasilnya lebih bagus ya. Lalu kita klik OK. Ini kita pindahkan sedikit ke kanan. Oke. Selanjutnya kita ketik kelas 45 dan 6 SD ya. Di sini jenis tulisannya Lady Copra Nero. Ukuran 36 pt ya. Kita ketik kelas
4, 5, dan 6 SD. Senin, Rabu, dan Jumat ya. Tutup kurung. Kita pindahkan sedikit ya. Kemudian kita buat lagi di sini. Kita klik di sini ya. Di sini tulisannya Microsoft Sans Serif ukuran 27 pt. Kita akan coba buat. Sore, tekan tab ya. Kita ketik 14. Strip 1530. Enter. Tab lagi. Spasi ya. 16. Strip 1730. Oke, tekan enter. Malam, tekan tab. Kemudian di sini buat 16. 19 ya. 19. Strip 2030. Baik, selanjutnya kita akan membuat tulisan SLTP kelas 2. Kita akan membuat tulisan SLTP kelas 1, 2, 3 ya. Oke, kita klik di sini huruf T ya. Kita klik di sini. Di sini tulisannya Lady Cobra dan ukurannya 36 pt. Oke, kita akan coba buat di sini. Kita klik T, klik di sini. SLTP kelas 1, 2, 3 ya. Dalam kurung Selasa, Kamis, dan Sabtu. Move tool, kita klik move tool ya. Kemudian geser ke bawah sedikit. Dan kita tambahkan ya. Kita tambahkan kurungnya di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat tulisan ini ya, sore dan malam ya. Anda perhatikan di sini tulisannya kan hampir sama ya dengan ini ya. 14 dan 1530 ini bisa kita copy saja ya. Caranya tekan Alt, tahan, klik dengan klik kiri ya, tahan dengan klik kiri, disertai tahan Alt juga. Lalu tarik sebentar ya. Saya unduh kembali, Ctrl Z. Sebelumnya kita aktifkan dulu layer ini. Ya. Pilih yang paling atas, klik kanan, pilih yang paling atas. Kemudian tahan Alt, tahan klik kiri, tarik ya. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan rubah warnanya. Cara merubah warna bisa dari sini. Kita klik di sini ya, kita blok. Warna merah misalnya. Bisa juga dari sini ya, kita unduh kembali ya. Kita unduh kembali dan kita coba merubah warnanya dari blending option ya. Aktifkan layernya, pilih yang paling atas. Dan setelah layernya aktif di sini, klik kanan, klik blending option, lalu klik color overlay. Lalu klik OK. Bisa juga ya. Jadi merubah warna bisa dua cara ya. Kemudian kita akan mencoba membuat ini, tulisan biaya bimbel. Di sini tulisannya Titania, ukurannya 26 ya. Kita buat di sini juga. Biaya bimbel. Kemudian bawahnya kita akan buat
Di sini Microsoft Tile ukuran 26 ya. Kita akan coba buat Rp 150.000 per bulan ya. Ini kita supaya cepat kita copy saja. Ctrl C, kita blok, kita Ctrl C ya. Lalu kita enter. Lalu tekan Ctrl V. Nah, di sini kita rubah menjadi 250.000 ya. Oke, selanjutnya kita akan coba menebalkan tulisan ini. Caranya dengan blok. Lalu kita rubah menjadi strong. Di sini sudah strong. Oke, kita akan naikkan ininya ya, blending optionnya ya. Kita klik move tool, aktifkan layernya. Kemudian klik di sini, klik kanan ya. Dan klik blending option. Kita beri outer glow. Atau kita beri ini. Kita beri stroke ya. Kita kasih warna hijau ya. Nah, seperti itu. Lalu klik OK. Nah, Anda perhatikan di sini size-nya cuma 1 px ya. 1 pixel ya. Lalu klik OK. Selanjutnya kita geser ke atas dengan panah pada keyboardnya. Ini juga kita geser ke atas. Oke. Selanjutnya kita akan membuat ini syarat-syarat pendaftaran. Klik di sini, klik T, kemudian klik di sini. Oke. Selanjutnya kita klik lagi T di sini, kemudian ketik syarat-syarat pendaftaran ya. Oke, kita klik move tool, geser sedikit. Aktifkan layernya. Kemudian geser ke bawah sedikit. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat tulisan ini ya. Klik di sini. Kemudian klik lagi move tool, kemudian klik lagi T, klik di sini. Mengisi formulir pendaftaran. Enter 2. Membayar uang pendaftaran. Oke, selanjutnya kita geser sedikit. Oke, selanjutnya kita akan membuat tulisan ini per kelas siswa hanya 8-10 orang ya. Klik T lagi, klik di sini, klik move tool, kemudian klik T lagi, dan klik di sini ya. Per kelas siswa hanya 8-10 orang. Selanjutnya kita akan coba buat tulisan ini ya. Pendaftaran cuma 50.000. Klik di sini. Lalu klik di sini ya. Pendaftaran cuma 50.000 ya. Di sini kan warnanya warna hitam ya. Jadi kita perlu beri warna. Kita berikan warna hitam ya. Kemudian ini kita berikan warna merah. Nah, seperti itu. Kita ganti warna merah. Klik OK. Ini juga perlu kita beri warna hitam ya.
Oke, selanjutnya kita akan coba buat tulisan ini. Pendaftaran dimulai kita klik move tool, geser ya. Klik lagi T, kemudian klik di sini 14 Desember sampai 2 Januari. Klik move tool lagi. Nah, kita perhatikan di sini ukuran tulisannya 26 ya, jenisnya titania. Kita akan coba robah di sini ya. Kita blok. Kita robah menjadi titania. Oke, ini dia titania. Selanjutnya kita ubah menjadi 26 pt ya. Kita ubah tulisannya menjadi 26 pt. Dan ini juga kita robah ya menjadi, sepertinya ini nggak perlu lagi kita robah ya, udah bagus ya. Ini perlu kita kecilkan sedikit mungkin ya, 30. Dan kita kasih warna merah. Klik OK. Nah, seperti itu. Cukup jelas ya caranya. Selanjutnya kita akan coba membuat kontak person. Nah, kontak person ini kita buat dengan cara klik seperti biasa ya. Klik di sini, kemudian klik di sini. Ketika kita klik di sini, lalu kita klik di sini lagi, maka dia akan langsung mengcopy ya jenis tulisan yang ada di sini dan ukurannya ketika kita mengklik pada halaman baru ini gitu. Kontak person. Nah, Anda perhatikan tulisannya langsung persis sama ya gitu ya. Lalu tekan enter. Kita klik move tool kembali, lalu klik T kembali. Kita lihat jenis tulisannya di sini apa. Sini Twin City ya. Lalu klik di sini Uni 08 13 7 7103 90 88. Oke. Selanjutnya kita akan coba geser tulisannya sedikit. Ini juga kita geser sedikit. Ini juga kita geser ya. Nah, ini akan kita berikan warna hijau. Seperti ini ya. Warna hijau. Blok. Arahkan, klik tahan. Blok. Dari kiri ke kanan, kemudian klik warna hijau. Oke. Selanjutnya ini akan kita robah menjadi warna merah ya. Nah, Anda perhatikan di sini kenapa kita berikan warna merah. Jadi, secara psikologis ini akan memberi arti bahwa yang berwarna merah ini penting gitu. Misalnya yang kita berikan warna merah ini untuk sesuatu yang penting seperti nomor HP, seperti tanggal pendaftarannya, seperti jamnya gitu ya. Kemudian mata pelajarannya gitu. Kita berikan warna yang merah gitu. Ngerti ya? Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat gambar di sini. Anda perhatikan di sini ada gambar.
Jadi dalam brosur ini kita tampilkan juga gambar bagaimana privat yang diadakan itu seperti apa. Memberikan gambaran ya kepada orang yang membaca brosur gitu ya. Oke, kita akan coba masukkan gambarnya. Klik file, klik open. Dan kita klik gambar ini, lalu klik open ya. Nah, biar nggak terlalu sulit kita mengatur ukurannya, kita perkecil dulu ya. Kita klik image size, kemudian kita atur menjadi 500 ya. Lalu klik OK. Nah, kita angkat ini ke dalam. Oke. Nah, Anda perhatikan ini gambarnya kan menghimpit tulisan ya. Karena posisi layernya berada di atas tulisan gitu. Jadi supaya dia di belakang tulisan, kita pindahkan layernya ke bawah. Ini di sini kan layernya layer 10 ya. Kita pindahkan ke bawah. Caranya tarik aja, klik tahan, tarik ke bawah. Taruh di yang paling bawah ya, sesudah background. Selanjutnya kita geser ke sini. Lalu kita klik show transform control ya. Kita perkecil, tahan shift, tahan dengan klik kiri, tarik ya. Oke, lalu kita lepas, tekan enter. Selanjutnya kita geser ke atas ya. Kita klik checklist dulu atau enter juga bisa. Oke. Kemudian kita akan coba berikan mask ya. Mask itu adalah ini. Mesh ya. Kita klik ini, mesh. Kemudian kita klik gradient tool. Kita pilih di sini. Ini ya, model ini. Kemudian kita klik di sini. Nah, seperti itu. Ini tujuannya adalah agar gambarnya masuk ke dalam backgroundnya gitu ya. Jadi nggak kaku gambarnya ya gitu ya. Kemudian ini kita akan berikan juga gambar di bawahnya. Klik file, klik open, lalu klik ini, dan klik open ya. Ini akan kita rubah juga image size-nya. Klik image size. Ini kita atur 500. Lalu klik OK. Klik move tool kembali. Angkat gambarnya ke dalam. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba perkecil, tahan shift. Show transform control-nya ada aktif ya. Kita klik tahan shift. Klik dengan klik kiri. Tahan, perkecil. Jika rasa-rasanya sudah pas, lepas ya. Lepas shift-nya, tekan enter. Oke. Hilangkan show transfer control-nya kembali. Kemudian kita berikan mesh tadi ya. Mesh seperti di sini agar gambarnya nggak kelihatan kaku ya, masuk dengan background-nya gitu ya. Kita klik mesh. Lalu klik gradient. Ini sudah terpilih ya yang ini ya. Lalu kita klik tahan di sini. Tarik ya. Setelah lurus kita lepas. Oke, kira-kira seperti itu. Cukup mudah ya. Sangat mudah dipahami. Pada brosur ini ada satu lagi yang perlu kita tambahkan yaitu alamat ya. Ini kita akan taruh di paling bawah ya. Kita geser dulu ya, klik move tool, geser dulu ini ke atas sedikit biar ada ruang ya. Ini juga kita geser ke atas sedikit. Ini juga. Ini untuk logo juga bisa kita turunkan sedikit nih ya. Oke. Selanjutnya ini juga digeser ke atas. Ini juga. Ini juga kita geser. Jadi setiap kita ingin menggeser sesuatu atau mengedit sesuatu, pastikan layarnya aktif ya. Jadi pastikan layarnya aktif. Klik kanan di sini, klik biaya bimbel. Oke, seperti itu ya. Ini perlu kita geser ke kiri sedikit. Nah, biar rapi gitu.
Kemudian ini juga perlu kita geser ke kanan sedikit. Ini geser ke atas sedikit. Kemudian ini kita geser ke atas ya. Oke, kita geser ke atas, lalu ke kiri, ke atas. Oke, selanjutnya ini kita geser ke atas. Ini juga kita aktifkan layernya. Kita geser ke atas. Ini juga geser ke atas ya. Ini juga. Ini juga. Oke, kita akan tambahkan alamat di bawah ya. Klik T, klik di sini. Alamat Jalan Kartama, misalnya alamatnya Jalan Kartama misalnya ya. Nomor 21 misalnya. Oke, kita klik di sini. Kemudian kita akan coba mengedit jenis tulisannya ya. Jika kita rasa ini kurang bagus, kita blok. Klik tahan di sini. Kita blok. Kita rubah jenis tulisannya menjadi, kita lihat dulu yang bagus ya. Tahoma ini juga bagus. Oh, kurang ya, kurang bagus ya. Kita pilih lagi. Rockwell ini kurang bagus juga ya. Atau kita pilih ini aja, Titania. Oke, ini ada tulisan Titania. Nah, kita perkecil sedikit tulisannya menjadi 26 misalnya. Kemudian kita atur warnanya menjadi warna hijau ya, hijau. Oke. Lalu kita klik OK. Oh, ini warna ini udah hijau ya. Kurang bagus kalau kita kasih warna hijau. Kita kasih warna ungu aja ya, ungu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini brosur kita sudah jadi ya. Sudah bagus. Anda perhatikan sudah semuanya kita buat ya. Ini kita close kembali. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyimpan file ini. Jika Anda ingin mengedit file ini kembali, Anda simpan dalam format PSD. Jika Anda ingin ini dicetak, Anda bisa menyimpannya dalam format JPG ya, JPEG ya. Jadi sebaiknya Anda menyimpan dalam dua format tersebut, mana tahu Anda ingin mengeditnya kembali. Jadi cara nyimpannya, klik File, klik Save As, kemudian tentukan lokasi foldernya ya, misalkan di Adobe Photoshop, lalu kita beri namanya brosur ya, brosur lembaga pendidikan. Lalu klik Save. Itu untuk PSD tadi ya. Saya ulangi kembali. File, Save As. Kita beri namanya brosur lembaga pendidikan. Perhatikan formatnya kita pilih PSD. Oke. Ini PSD ya. Kemudian klik Save. Lalu klik OK. Kemudian untuk format JPEG, kita pilih File, Save As. Pilih formatnya ini JPEG ya, JPEG ya. Lalu klik, berikan namanya di sini. Lalu klik Save.
Lalu klik, nih tentukan LUT filenya, tentukan quality filenya LUT ya. Atau kalau small ini ukuran filenya kecil, namun kualitasnya nanti nggak bagus gitu ya. Jadi kita pilih yang LUT file. Geser ya, ini ke kanan ya. Kemudian, jadi untuk supaya kualitasnya bagus, kita geser ini paling kanan, sehingga nanti hasilnya bagus gitu. Otomatis nanti ukuran filenya besar. Jika kita pilih ke sini, ukuran filenya kecil namun kualitas gambarnya nggak bagus gitu ya. Oke, kita arahkan ke kanan, kemudian klik OK. Nah, oke, filenya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Salam rahasia.